Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Salam sehat selalu. Terima kasih setelah hadir atau bergabung dalam acara morning briefing SF Consulting kali ini. Yang kita kali ini akan membahas mengenai individual tax atau individual tax return, mengingat saat pelaporan akan untuk tahun 2020 akan jatuh tempo di akhir Maret 2021 ini. Di sini saya bersama dengan Pak Rahman, kita akan memandu acara ini dengan acara di pagi hari ini, dan kita mulai saja. Ya, kita mulai dengan slide pertama. Kita akan membahas mengenai individual income tax returns. List of menu, konten sekali ini adalah mengenai pengertian subjek pajak, kemudian pengertian dari pajak penghasilan itu sendiri, kemudian juga ada SPT, dan juga ada contoh untuk apa sih cash flow itu, dan gunanya apa. Kemudian ada case study. Kita lanjut dengan subject of income tax. Nah, subjek pajak ini terdiri dari orang pribadi dan ada warisan. Yang warisan tersebut adalah warisan yang belum terbagi. Kemudian ada juga badan dan serta bentuk usaha tetap berdasarkan dari pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dan kemudian kita lanjut, subjek pajak tersebut adalah 2, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Ini berdasarkan dari pasal 2 ayat 3 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008. Dan dalam subjek pajak dalam negeri kita mulai dipisahkan dari tadi ada orang pribadi, badan, dan ada warisan. Nah, untuk orang pribadi kita lebih tekankan adalah OP yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan atau OP yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian kita lanjut ke subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri adalah untuk orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan kemudian ada orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha di Indonesia sesuai dengan pasal 2 ayat 4 dan 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oh ya, nanti jika ada yang ingin bertanya bisa ditanyakan melalui chat, nanti akan kami rangkum. Dan jika ada kesempatan waktu akan kami jawab langsung setelah sesi presentasi, dan kemudian jika ada yang belum terjawab kami akan summary dan kirimkan melalui email. Jadi jika ada yang ingin bertanya langsung saja ya. Dan kita lanjut mengenai subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi. Dimulai saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia, dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Kemudian untuk orang pribadi luar negeri dimulai saat OP atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan, dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha di Indonesia. Ini adalah sesuai dengan pasal 2A Undang-Undang PPH. Dan apabila kewajiban pajak orang pribadi tersebut
hanya meliputi dari sebagian dari tahun pajak, maka bagian tahun pajak tersebut menggantikan tahun pajak secara keseluruhan. Nah, kita akan tambahkan sedikit di sini yang tidak termasuk subjek pajak adalah kantor perwakilan asing, pejabat perwakilan diplomatik atau konsulat, kemudian organisasi internasional yang syaratnya dari Indonesia menjadi bagian dari anggota organisasi tersebut atau tidak menjalankan usaha dan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan Indonesia, serta pejabat perwakilan organisasi internasional. Nah, ini sedikit sejarah mengenai Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, Undang Pajak Penghasilan di Indonesia pertama ada tahun nomor 7 tahun 83, kemudian perubahan pertama dari tahun 91, kemudian Undang-Undang nomor 10 tahun 94, kemudian ketiga di nomor 17 tahun 2000, kemudian keempat adalah 36 tahun 2008. Oke, kita lanjut dengan objek pajak itu apa sih? Objek pajak adalah penghasilan, yaitu yang mana setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk dalam bentuk apapun ya, sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian definisi penghasilan tersebut mencakup elemen dari semua jenis penghasilan dalam pengertian ekonomis, termasuk juga global income ya, karena Indonesia worldwide. Kemudian semua saat pengakuan cash basis atau accrual, semua sumber geografis yang tadi worldwide income, semua jenis pemanfaatan dari penghasilan tersebut, kemudian menerapkan konsep substance over form, jadi lebih dilihat dari substansinya daripada form ataupun kontrak yang berlaku. Nanti akan dilihat apakah benar-benar terjadi atau hanya kontrak yang ya, dibuat-buat untuk menciptakan penghasilan tersebut. Nah, dari objek penghasilan, objek pajak ini terdiri dari beberapa contoh kelompok penghasilan, yaitu dari penghasilan pekerjaan dalam hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan atau pekerjaan bebas, kemudian penghasilan dari usaha atau kegiatan, mungkin dari dagang atau konsultan bebas, kemudian penghasilan dari modal, dan penghasilan lain-lain. Oke, kita berlanjut ke PTKP yang sejak tahun 2016 PTKP untuk orang pribadi mungkin sudah pada aware semua ya, ini untuk orang pribadi ada 54 juta, yang tambahan untuk PP kawin 4,5 juta, dan jika di akhir tahun ada penggabungan penghasilan antara suami dan istri, maka penghasilan digabung, maka akan ada ekstra 54 juta lagi di nikah dengan istri, kemudian tambahan untuk setiap tanggungan adalah 4,5 juta. Dan ini masih belum berubah dari tahun 2016 ya. Oke, kita lanjut ke SPT orang pribadi. Nah, di sini seperti mungkin sudah pada aware juga, SPTOP orang pribadi ini ada 3 ya, 1770SS, 1770S, dan 1770. Nah, sesuai dengan 1770 SS, lampiran peraturan dengan Per 36 2015 untuk 34 tahun 2010 menjelaskan bahwa untuk 1770 SS ini wajib pajak yang punya penghasilan selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Kemudian jumlah bruto dari pekerjaan tidak lebih dari 60 juta rupiah setahun dan meliputi keseluruhan penghasilan selain penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian form ini masih tetap sama sejak dari Per 36 tahun 2015. Kemudian kita lanjut 1770 SS ini ada pengecualian bagi suami istri yang memenuhi persyaratan di atas
namun memiliki status perpajakan pisah harta atau MT wajib menggunakan form 1770S. Jadi tidak bisa menggunakan 1770 SS lagi. Ini adalah contoh form, masih dengan contoh form ya. Sekarang sudah melakukan dengan online, mungkin tidak akan terlihat seperti ini lagi saat pengisian. Dan lanjut ke 1770S dengan dasar peraturan Dirjen 36/2015 dengan Junto 34/2010 yang penggunaan 1770S tersebut diperuntukkan untuk wajib pajak yang mempunyai penghasilan yaitu lebih dari satu atau lebih pemberi kerja, kemudian penghasilan dari dalam negeri lainnya, dan atau yang dikenakan pajak penghasilan final dan bersifat final. Kemudian untuk 1770 ini terdiri dari penambahan lembar perlindungan PPh atau hutang bagi wajib pajak yang kawin dengan status perpajakan suami istri yang terdiri dari pisah harta dan penghasilan atau istri yang menghendaki untuk menjalankan hak kewajiban perpajakan tersendiri. Oke, seperti ini contoh formnya. Kemudian kita lanjut ke SPT 1770. Dasar peraturan adalah Perjen 36 tahun 2015 masih sama, dan Per 34 2010. SPT 1770 ini diisi oleh wajib pajak yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, yang mana dari satu atau lebih pemberi kerja juga. Kemudian dikenakan pajak penghasilan final atau bersifat final, dan kemudian penghasilan dalam negeri lainnya ataupun luar negeri. Nah, 1770 bagian 2 ini ada penghasilan neto dalam negeri dan usaha atau pekerjaan bebas, yang mana untuk wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan. Dan juga terdapat kode-kode harta ataupun kode utang yang harus dimasukin. Nah, sekarang kita membahas mengenai antara hubungan suami dan istri dan bagaimana pelaporannya. Nah, di status penghasilan suami istri ini terdiri dari jika ada penghasilan suami istri akan dikenai pajak secara terpisah apabila suami istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim, kemudian dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pisah harta atau penghasilan, dan kemudian dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya tersendiri. Ya, dari ketiga keadaan tersebut, pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan masing-masing oleh suami dan istri. Dalam hal ini, jika istri memiliki kewajiban berdasarkan diri untuk memberikan NPWP sehingga menjadi wajib pajak orang pribadi tersendiri, jadi tidak ikut sebagai NPWP suami ya. Kemudian untuk perhitungan besar pajak penghasilan yang harus dilunasi oleh masing-masing suami istri dengan status pisah harta atau milik terpisah sebagaimana tadi adalah pajak penghasilan berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami istri yang kemudian dihitung secara proporsional. Jadi harap hati-hati di sini karena kemungkinan masih banyak yang belum menggabungkan atau hanya melaporkan A1 masing-masing kemudian sudah selesai dilaporkan, padahal mereka memilih untuk pisah harta atau memilih untuk lapor tersendiri. Dan kemudian dalam hal suami istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim, perhitungan penghasilan kena pajak dan pengenaan pajaknya baru dilakukan secara tersendiri. Dan lanjut ke kredit pajak penghasilan. Untuk mendapatkan pajak yang masih harus dibayarkan di suatu tahun pajak,
dapat dikurangkan dengan kredit pajak yang diperoleh pada suatu tahun pajak tersebut. Kemudian kredit pajak penghasilan adalah pajak yang telah dibayarkan sendiri atau telah dipotong oleh pihak lain berkaitan dengan transaksi antara wajib pajak dengan pihak lainnya tersebut. Nah, di sini ada jenis-jenis kredit pajak penghasilan, ini termasuk untuk yang badan juga ya. Di sini ada pasal 21 dengan guna form 1721A1, kemudian ada pasal 22, pasal 23, 24. Nah, ini orang pribadi biasanya menggunakan kredit pajak luar negeri juga, dan kemudian pasal 25 angsuran PPh massa. Kemudian surat tagihan pajak pasal 25 atas pokok pajak. Nah, berikut ini adalah form dari PPh pasal 24. Ya, di sini kita bisa lihat penghasilan neto pajak atas penghasilan yang dibayar atau dipotong atau terutang di luar negeri. Jadi kita harus punya catatan mengenai hal ini, mengenai jika ada income berasal dari luar negeri, ya. Nama dan alamat dari sumber penghasilan, jenis penghasilan, penghasilan neto, kemudian pajak yang dibayar atau dipotong terutang dari luar negeri, kemudian jumlah dari pasal 24 tersebut berapa. Nah, ini mengacu pada Undang-Undang pasal 24, Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 24 dan KMK nomor 164 tahun 2002 tentang pajak luar negeri. Nah, pengkreditan PPh terutang yang dibayar di luar negeri terhadap PPh yang terutang di Indonesia adalah mana yang lebih kecil antara hutang yang sebenarnya atau jumlah tertentu yang dihitung berdasar formula adalah sebagai berikut: jumlah penghasilan dari luar negeri dibagi dengan penghasilan kena pajak dikali total pajak terutang. Nah, berikut ada contoh perhitungannya untuk yang penghasilan dengan kredit pajak pasal 24. Di sini ada seorang konsultan yang menikah dan mempunyai 2 tanggungan anak, yang mana memperoleh penghasilan tahun 2015, kita pakai contoh tahun 2015 sebesar 250 juta, dan memperoleh penghasilan neto dari Singapura berupa dividen sebesar 50 juta. Dan pajak yang telah dipotong di Singapura kita anggap saja asumsi 7,5 juta, maka pasal 24 yang boleh dikreditkan adalah sebagai berikut: penghasilan neto dalam negeri dijumlahkan dengan penghasilan neto luar negeri. Ya, kemudian total tersebut akan dikurangkan dengan PTKP. Nah, kemudian kita akan mendapatkan penghasilan kena pajak. Dari 255 juta ini kita maksimal akan progressive rate-nya akan mencapai 25%, yang mana jumlah penghasilannya pajaknya adalah 33,7 juta. Jadi yang boleh dikreditkan adalah neto luar negerinya 50 juta dibagi dengan total penghasilan kena pajak neto setelah PTKP, kemudian dikali dengan total pajak utangnya yaitu 33 juta. Nah, menjadi kredit pajak maksimal jumlah kredit pajak yang boleh dikreditkan adalah sebesar 6,6 juta tersebut. Ya. Sekarang kita lanjut dengan pelaporan FCT tahunan orang pribadi ya. Sekarang kita lebih mudah mengisi, tidak perlu repot-repot lagi dan ke KPP ataupun ke tempat lain. Kita bisa dari online dari rumah saja, tapi diharapkan tidak melakukan pelaporan pada saat menjelang deadline ya, karena biasanya malah akan bisa jadi telat karena orang pada last minute melakukan pelaporan, jadi e-filing dengan DJP online atau e-form dengan DJP online. Dan diharapkan juga sebelum mengisi disiapkan, mungkin jika ada yang pernah lupa dengan PIN-nya atau password-nya, itu bisa melakukan
request atau pencetakan kembali bisa melalui kering pajak dengan menghubungi 500-200, atau jika dengan handphone 021 1500-200. Dan kemudian jika sulit mungkin bisa lewat Twitter di DJP Online ya. Kemudian bisa juga dengan melakukan email ke KPP terkait terdaftar. Jadi bisa telepon kantor pajaknya di mana kita terdaftar untuk menanyakan alamat emailnya sebetulnya apa, karena biasanya terdiri dari kode KPP, kemudian DJP pajak.go.id. Kemudian kalau untuk lebih gampang untuk melakukan pengecekan dengan kering pajak ya, karena lebih cepat. Email biasanya akan butuhkan beberapa hari ya, seperti itu. Dan lebih mungkin pilihan salah satu lainnya adalah dengan Twitter. Ini kita stop. Satu hal yang penting dalam melakukan pelaporan SPT orang pribadi ini adalah jangan lupa untuk memperhatikan apakah hal yang dilaporkan itu sudah sesuai dengan penghasilan ataupun pergerakan harta atau pergerakan hutang dari masing-masing individu selama setahun berjalan ya. Misal income yang dilaporkan ternyata lebih rendah sedangkan aset yang bertambah mungkin tidak seimbang atau lebih banyak, sehingga ada ibaratnya ada income ataupun ada loan yang tidak dilaporkan di SPT dari individu masing-masing ya. Jadi sebetulnya cash flow ini diharapkan mencegah terjadi hal-hal demikian sehingga mengurangi masalah dan ataupun bisa menjadi backup masing-masing individu di tahun-tahun ke depannya, selama 5 tahun ke depannya. Jadi bisa tenang karena kita punya backup nih, dasarnya kita melakukan pelaporan harta sekian adalah dengan ada backup penghasilan sekian yang sudah dipajaki dan dilaporkan. Pindah. Tampil. Okay. Nah, ini ada sekilas adalah mengenai cash flow ya. Untuk yang tadi saya bicarakan adalah kita usahakan untuk memiliki contoh seperti ini adalah penghasilan kita berapa sih. Nah, di sini ada penghasilan neto dan pengeluaran. Jadi sebenarnya tidak perlu harus kalau untuk pengeluaran kan sini ada biaya hidup atau pengeluaran lainnya, itu tidak harus terlalu detail ya. Mungkin kalau kita tidak sempat mencatat, tapi kita seenggaknya lebih aware atas kenaikan penurunan harta ataupun kewajiban. Dan kemudian kita pasti sudah ada pendapatan gaji, ini lebih jelas lagi. Kemudian jika ada pendapatan deposito, net of tax, penjualan saham, ya ibaratnya penghasilan dari pergerakan modal yang kita tanamkan, atau kemudian dari dividen, atau mungkin kita ada sewa rumah atau apa, income dari sewa dan sebagainya. Jadi mencegah bahwa semuanya balance dengan apa yang dilaporkan atau yang dilaporkan di dalam SPT. Ini geser ini. Sudah. Nah, sudah ditanya? Sudah ditanya? Oke, sekarang kita lanjut dengan case study. Kita ada contoh kasus yang mana
Rama merupakan seorang karyawan swasta dengan penghasilan bruto misalkan dengan 10 juta dan pengurangan penghasilan yaitu dari pensiun atau hari tua biaya jabatan sebesar 1 juta. Kemudian Rama memiliki seorang istri yang merupakan karyawan swasta dengan penghasilan bruto 8 juta dan pengurangan penghasilannya sama, yaitu ada pensiun, jaminan hari tua, dan biaya jabatan sebesar total 500.000. Per 1 Januari, Rama dan Rina telah memiliki satu anak yang menjadi tanggungannya sehingga status menjadi kawin dengan tanggungan satu. Dan Rina memilih untuk ikut suaminya dalam hal kewajiban perpajakan status berarti menjadi Rama ini menjadi kepala keluarga. Nah, ini adalah summary-nya. Teman bisa lihat NPWP 1, jadi istri dan suami menjadi satu. Kemudian kedua-duanya adalah karyawan swasta, masing-masing memiliki bukti potong 1721A1 masing-masing ya, dan memberi kerja masing-masing. Ini penghasilan bruto ada Rama 10 juta dan istri 8 juta. Kemudian penghasilan neto setahun mereka adalah 108 dan 90 juta. Dan setelah dihitung masing-masing, karena satunya adalah jumlah pajak yang telah dipotong untuk Rama adalah 2,2 dan untuk Rina istrinya 1,8. Bisa di Oke, di sini adalah karena dia menjadi kepala keluarga, maka dianggap penghasilan dari Rina atau istrinya adalah menjadi final ya dari penghasilan istri, tapi dari jika istri dari satu pemberi kerja saja. Ya, sehingga penghasilan ataupun pajak dilaporkan oleh Rama dan itu menjadi Rama akan menjadi nihil ya, karena tidak ada tambahan atau combined income yang dihitung kembali dan tidak ada PTKP yang dihitung kembali. Oke, kemudian kita ke case kedua masih dengan nilai yang sama, Rama dan Rina dengan 10 dan 8 juta dan juga masih K1, tapi dalam hal ini istrinya Rama, si Rina ini memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri dan telah memiliki NPWP sendiri atau status memilih terpisah. Nah, di sini kejadian tadi namanya penggabungan perhitungan ya antara suami dan istri. Jadi NPWP seperti bisa dilihat, NPWP suami dan istri berbeda, memiliki A1 yang masing-masing juga. Kemudian kan tapi di sini beda dengan perhitungan sebelumnya yang kepala keluarga. Jadi penghasilan brutonya digabungkan, penghasilan netonya digabungkan sehingga total menjadi 108 plus 90 yaitu 198 juta. Kemudian PTKP seperti tadi di awal diungkapkan adalah kawin, istri, dan tanggungan satu. Jadi 54 plus 54 plus 4,5 juta. Kemudian setelah dikurangkan kita akan mendapatkan penghasilan kena pajak sebesar 81 juta ya. Nah, kemudian kita hitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku, dihasilkan pajak sebesar 7,1 juta dan kemudian kita hitung proporsi pajaknya berapa sih berdasarkan proporsi yang digunakan adalah berdasarkan dari penghasilan neto setahun. Jadi antara untuk Rama ada 108 dibagi dengan total penggabungan neto 198 dan untuk istri adalah 90 juta dibagi 198 yaitu penghasilan dari penggabungan yang diperolehlah masing-masing pajak yang harus dibayar itu untuk masing-masing karena ini pemisahan tadi. Untuk suami dari 7,1 itu mendapatkan 3,9 juta dan kemudian untuk istri 3,25. Nah dari sini kita kembali lagi kredit pajak PPh itu apa saja tadi yang untuk orang pribadi untuk karena mereka hanya bekerja saja dari 21 ini. Untuk 1721 A1 yang sebelumnya
Nah, maka PPh yang harus dibayar masih akan kurang bayar di suami dan di istri masing-masing 1,6 dan 1,4. Di sini biasanya masih banyak yang terlewatkan hal yang seperti ini sehingga mereka tidak menggabungkan, tapi hanya melaporkan berdasarkan A1 masing-masing. Diharap diperhatikan. Ini kurang bayar. Oh ya, di poin 16 ini akan timbul kurang bayar untuk Rama 1,6 dan untuk Rina istrinya adalah 1,4. Dan ini adalah form yang harus diisi tadi. Ini jika menggunakan form ya. Maka income net tersebut harus dimasukkan ke dalam form ini, form tambahan. Dan kemudian kita akan dapatkan di poin F dan G ini hutang ditanggung suami dan istri masing-masing berapa dan harus ditandatangani oleh kedua pasangan tersebut, Rama dan Rina. Terima kasih kepada Bapak Mirza Firmansyah atas materi hari ini. Jika masih ada pertanyaan, silakan tinggalkan pada kolom chat, dan untuk pertanyaan yang belum sempat dijawab akan dijawab melalui email. Demikian event Free Morning Briefing SF Group Business Process Free Morning Briefing dengan topik Preparation for the 2020 Annual Income Tax Return untuk hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Mirza dapat memberikan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Nantikan event Free Morning Briefing berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Stay safe and stay healthy. Thank you for joining our event today. Stay safe and stay healthy. Thank you.